Secepat mungkin mereka harus diberitahu, Mbak. Nanti saja. Tunggu Nurul sembuh. Ya, tolong bawa Hendri dan Nurul pergi dari sini sekarang. Apa yang harus dilakukan? Percaya, Nak. Ini yang terbaik buat kamu. Li, cari surat wasiat itu sekarang. Aku yakin itu masih ada di rumah ini. Apa ada yang salah kali?
Gimana caranya biar supaya usaha gue maju lagi? Di sini udah banyak pesaing-pesaing yang lebih maju dari gue, lebih hebat dan lebih lengkap. Sedangkan gue modal cuma pas-pasan, KP cuma sederhana. Yang lain berhasil, kenapa gue enggak? Mungkin mereka ada cara-cara yang kurang sehat. Udah berapa modal yang gue keluarin, tapi hasilnya nol. Habis modal gue. Gak ada yang berhasil. Harus minta solusi sama siapa ini? Wah, iya. Mungkin sama Pak RT. Dia bisa ngasih jalan. Ya. Coba gue telepon. Mudah-mudahan ada. Ada PRT-nya. Mungkin dia tahu caranya gimana untuk mengatasi solusi gua. Sepi banget sih. Mau hujan kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT. Pak RT. Aduh. Kok nggak ada jawaban ya? Jangan-jangan lagi keluar dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ucin. Iya Pak RT. Ada apa ya? Tumben nelpon saya. Ada apa ya? Oh ya, silakan masuk, silakan masuk. Iya. Silakan masuk Mas Ucin. Makasih Pak RT. Nah, ini ruangan saya Mas Ucin. Silakan duduk Mas Ucin. Iya. Silakan duduk. Ini kebetulan saya lagi santai Mas Ucin. Lagi nonton film itu. Yang channel Betawi Ngapak TV itu loh. Itu yang film Munafik yang lagi viral itu. Oh iya, ngomong-ngomong Mas Ucin, ada perlu apa ya nelpon saya? Tumben-tumbenan gitu loh. Oh iya Pak RT. Begini Pak RT. Maksud datangan saya kemari, saya kan usaha kafe kecil-kecilan. Dan dalam 2 minggu ini kok
HP saya sepi. Nggak ada satupun yang datang ke HP saya. Malah makin lama pengeluaran itu makin membengkak dan nggak balance sama masukan. Bingung saya Pak RT. Makanya tadi saya nelpon Pak RT. Terus saya datang ke rumah Pak RT sekarang. Saya mau minta saran dan solusi. Apa yang harus saya lakukan Pak RT? Kalau sebenarnya saya ini nggak punya saran, tapi saya bisa ngasih solusi yang baik. Karena gini ya Mas Ucin, di dalam usaha itu kita tuh perlu kesabaran. Kesabaran dalam ya menghadapi kesepian inilah. Memang Mas Ucin ini usaha udah berapa lama ya? Baru setengah tahun Pak RT. Oh, apalagi baru setengah tahun belum apa-apa. Itu akan membutuhkan waktu yang agak lama. Memang kita harus jatuh bangun. Karena ya dibilang susah ya, memang susah. Dan setiap usaha kita itu pasti ada halangannya Mas Ucin. Ya contohnya dengan kesepian ini. Ya, tapi sampai kapan Pak RT? Begini terus, udah berapa juta uang saya gelontorkan. Tapi hasilnya mana Pak RT? Gini Mas Ucin. Karena rezeki itu datang tak terduga Mas Ucin. Dari yang kecil sampai yang besar. Makanya dari situlah kita perlu kesabaran. Dan hilang pun kita nggak tahu kapan. Makanya cobalah dari hal yang terkecil. Barangkali rezeki kita ada di situ. Jalan apa Pak RT? Saya juga udah bingung, udah stres saya. Apalagi Pak RT, saingan saya itu luar biasa. KP-nya komplit, modelnya juga cukup besar. Saya yakin dia pasti pakai bumbu-bumbu yang tidak sehat Pak RT. Mas Ucin, persaingan bisnis itu bukan sekarang aja adanya Mas Ucin. Dari zamannya Rasulullah itu udah ada. Maka dari situ kita tuh nggak boleh seujon kepada seseorang karena dagangan dia lebih laris, lebih laku. Jangan punya prasangka buruk. Apakah dia pakai dukun atau tidak? Itu bagaimana caranya dia menarik peminat, pelanggan. Sekarang bagaimana bisanya Mas Ucin menarik pelanggan itu bagaimana biar warung kita rame? Iya, itu sih saya tahu Pak RT yang jelasin. Saya datang kemari supaya dengerin apa solusinya buat saya. Tapi kayaknya nggak ada. Nggak ada solusi. Sabar Mas Ucin. Kuncinya cuma kesabaran kok. Udahlah, saya nggak mau ngomong lagi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Inilah contoh orang yang tidak pandai bersyukur atas rezekinya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
La ilaha illallah. Pak RT bukan main. Nyari solusi malah diceramain. Aduh. Harus gimana dong ini gua? Pak RT. Ku minta pendapat dari dia. Gimana solusinya? Malah diceramain. Anak kecil dia tahu. Stres gue lama-lama begini. Usaha apa lagi? Cuma itu yang gue tahu usaha. Yang paling gampang. Mau minta kemana lagi ini gue ya? Emang saingan-saingan gue gede modalnya. Gue cuma modal pas-pasan. Iya. Yang gue tahu, kan dia orang pinter. Nah, gue minta solusi. Siapa tahu dia bisa bantu. Ya, ya. Pas. Emang udah jalannya. Aduh, pas bener nih ketemu Mang Ata. Mang Ata. Tumben lu nyamperin. Pasti ada maunya. Mau apa? Iya nih Mang Ata, saya ada perlu sebentar aja. Iya Mang Ata, saya ada perlu sedikit. Siapa tahu Mang Ata bisa bantu. Ya udah, kalau emang Ucin perlu sama Mamang, duduk di bangku ya. Misi. Mang Ata dari dulu hingga sekarang udah nyaman ya jadi penjaga kuburan. Habis gimana lagi, Cit? Emang gua udah tua. Bisanya udah begini aja. Mau kuli bangunan ya tenaganya udah kagak. Lo mah enak. Punya usaha tetap buat masa depan lo. Gua mau udah nyaman begini aja sementara dah. Ya, Mang. Usaha saya lagi sulit, Mang. Apalagi pesaing-pesaingin saya. Berjamuran yang modalnya lebih kuat. Boleh dikatakan saya ini mengalami failit, Mang. Ya, bahasa kerennya saya mendekati gulung tikar, Mang. Maka saya bingung, Mang, mau ngapain ini. Saya dengar-dengar Mamang kan orang pintar di sini. Saya minta solusi. Gimana caranya biar usaha saya bangkit lagi, Mang? Cin, ada satu jalan biar usaha Ucin itu bisa maju, mengalahin semua saingan-saingan Ucin. Tapi ini biayanya besar, Cin, nggak main-main, dan resikonya pun sebanding dengan apa yang akan Ucin jalani nantinya. Apa itu kira-kira, Mang? Saya udah pusing, Mang. Saya udah pusing, Mang Ata. Saya butuh solusi cepat. Apapun caranya akan saya lakukan, Mbak Mang Ata. Cin, ada satu cara biar usaha lu bisa maju,
dan mengalahi semua saingan-saingan lo. Nah, cara ini lu harus menaruh pocong di tempat usaha lu ini. Nah, Tadi dulu, Mang. Pocong. Apa itu nggak bahaya, Mang, buat saya, Mang? jadi pocong ini yang akan menarik pelanggan, menarik konsumen lu biar datang ke tempat lu usaha. Dan mereka-mereka yang jaya-jaya di sana secara perlahan pelanggannya akan tertarik, akan berpindah ke tempat lu. Nah, bila emang lu minat, gua bisa membantu. Tapi ingat, semua ada imbal baliknya, ada konsekuensinya. Bila lu siap, gua bantu lu. Ya, Mang, saya mau, Mang. Oke, Mang. Saya mau, Mang. Lalu persyaratan apa, Mang? Jin, gua mau tanya sekali lagi ke lu. Sebelum terlanjur, gua bilang, lu siap dengan semua akibat, lu siap semua menanggung resiko yang akan lu tanggung. Kayaknya untuk kali ini saya harus siap, Mang. Saya udah buntu. Usaha saya nggak berkembang sama sekali. Saya kepengen sukses kayak orang-orang, Mang. Saya pengen keluar dari kemiskinan, Mang. Tolong bantu saya, Mang. Ya, kalau Ucin udah siap, Ucin siapkan anggarannya. Adapun persyaratannya, ialah Ucin pas malam Jumat Kliwon, pas bulan purnama, Ucin cari ayam berwarna hitam. Ayam berwarna hitam. Saya nyarinya di mana, Mang? Nah, itulah Cin, persyaratan terberat. Karena ayam ini adanya tuh di atas pohon. Kalau Ucin sekiranya nggak mau bingung, Mamang kasih unjuk ayamnya. Ayamnya ada di pohon rambutan. Iya, iya. Saya mau, Mang. Cuma itu, Mang, persyaratannya. Ini persyaratan terberat. Jadi, Ucin dalam mengambil ayam ini harus melewati persyaratan juga. Biar ayam ini tidak bersuara waktu Ucin ambil. Lalu saya harus pakai teknik apa, Mang, biar nggak bersuara? Kalau saya ambil itu ayam berisik, ntar saya bisa digebukin warga, Mang. Itulah. Ini syarat terberat. Sekarang memang kasih tahu persyaratannya. Tapi untuk lanjutannya, Ucin yang ngerjain. Persyaratannya. Karung Ucin basahin. Ya. Jangan lupa dikasih bawang merah. Bawang merah Ucin geprek. Nah, terus borehin ke karung yang udah basah. Lalu Ucin naik secara perlahan. Ayam ini tidak akan bersuara sampai Ucin turun ke bawah. Karena ayam ini telah masuk ke dalam karung. Nah, dia di dalam karung ini telah terhipnotis dengan aroma bawang ini, Cin. Nah, setelah itu Ucin bawa ke simpang 5. Lalu diapakan ayam itu, Mang? Setelah Ucin berada di simpang 5, ayam ini Ucin sembelih pas di tengah-tengah simpang 5 ini. Karena simpang 5 ini kan rawan kecelakaan. Nah, jadi pas darah ayam ini mengalir di simpang 5 ini, maka
arwah-arwah yang mati penasaran di lokasi akan mendekati darah ayam ini, Cin. Nah, pas begitu arwah mendekati darah ayam ini, jangan lupa Ucin persiapkan kain berwarna putih. Adapun kain berwarna putih ini adalah untuk menyerap, untuk mengambil darah yang ada di jalan ini. Begitu darah ayam mengalir, langsung Ucin tutup dengan kain berwarna putih ini, karena darah ini secara nggak langsungnya telah dihampiri, lagi dimakanin lah istilahnya sama arwah-arwah yang mati penasaran di lokasi. Secara nggak langsungnya arwah ini telah terikat di darah yang ada di kain putih ini. Lalu gimana Mang caranya menyembelihnya? Sedangkan Simpang 5 itu kan tempat keramaian, Mang. Nah, disitulah kesulitan nomor 2-nya. Karena Simpang 5 ini memang kebanyakan kan rame, nggak pernah sepi. Tapi ada satu cara pas Simpang 5 ini sepi. Karena proses penyembelihan ini cuma sebentar, waktunya cuma 1 menit. Pas jalan ini sepi, cuma 1 menit, ingat. Iya. Jadi jalan ini sepinya pas malam Jumat Kliwon, pas jam 12 teng. Dalam 1 menit ini jalan akan sepi total. Karena kejadian di Simpang 5 ini terjadinya pas jam sekian itu, jam 12 teng. Jadi kalau jam segitu semua jalan Simpang 5 ini ditutup sama anggota arwah-arwah ini. Dia khususkan untuk berkumpul keluarga, berkumpul sesama makhluk gaib yang ada di sini, yang mati di lokasi ini. Itu. Terus dari penyembelihan itu apa yang saya harus lakukan lagi, Mang? Setelah penyembelihan, ambil, jangan lupa ambil hati ayam hitam ini. Setelah diambil, Ucin makan mentah-mentah hati ayam ini. Adapun guna hati ayam yang Ucin makan ini, maka seluruh arwah yang ada di situ akan mengikuti hati ayam ini. Jadi secara nggak langsungnya arwah-arwah di sekitar sini yang telah meninggal di lokasi Simpang 5 ini akan menjadi satu peraga dengan Ucin. Lalu apa hubungannya, Mang, dengan usaha saya, Mang, nanti? Adapun hubungannya, maka arwah-arwah ini yang akan menarik pelanggan Ucin, yang akan menarik pelanggan-pelanggan saingan Ucin. Tapi ingat, semua usaha pasti ada konsekuensinya. Dan Ucin harus ingat, setiap malam Jumat Kliwon, malam purnama, tradisi ini atau ritual ini harus Ucin lakukan, harus Ucin ulangi setiap tahunnya. Lalu kalau sampai saya lupa gimana, Mang? Apa yang terjadi? Kalau Ucin sampai lupa, Mama nggak bisa ngebayangin, Cin. Usaha Ucin perlahan-lahan akan surut, lambat laun kondisi kesehatan Ucin akan menurun. Hingga akhirnya Ucin digantung, dibilang hidup ya mati, dibilang mati ya hidup. Apa seperti itu, Mang? Tadi kan Mamang bilang
Semua usaha ada konsekuensinya. Ada imbal baliknya, ada perhitungannya. Dan bila memang Ucin minat, malam Jumat dan 2 hari lagi. Karena itu posisi pas bulan purnama, malam Jumat Kliwon. Disitulah Ucin persiapkan kondisi badan Ucin, fisik Ucin untuk menjalani ritual ini. Karena ritual ini harus dijalani dalam 1 malam. Yang pertama, pengambilan ayam hitam. Kedua, penyembelihan ayam di Simpang 5. Dan yang ketiga, memakan mentah-mentah hati ayam ini. Saya nggak ada pilihan lain, Mang. Apapun caranya akan saya lakukan. Yang penting usaha saya bisa maju. Memang nggak ada solusi lain selain untuk menjalani ritual ini. Mungkin Ucin punya kenalan, minta bantuan dana, atau pinjam uang ke teman dekat Ucin. Susah, Mang. Zaman sekarang lagi sulit. Saya udah pinjam ke sana kemari tapi nggak berhasil. Pikiran saya udah buntu, makanya saya mau cari jalan yang instan, Mang. Kalau tekad Ucin udah bulat, Mamang nggak bisa melarang. Tapi ingat, Mamang cuma ngasih solusi. Berhasil atau enggaknya, ini Ucin yang jalanin. Ucin yang ngerasain. Enaknya, pahitnya, semua Ucin yang ngerasain. Mamang bisanya cuma ngasih solusi aja. Iya, saya ngerti, Mang. Tapi adakah orang lain, Mang, selain saya yang berhasil? Cin, Ucin orang keempat yang minta solusi ke Mamang untuk menjadi jaya, untuk menjadi hidup lebih mapan, melewati ritual ini. Ucin yang keempat. Dan semua rata-rata berhasil. Tapi di balik keberhasilannya ini, mereka lupa jati dirinya. Dia lupa siapa yang mengasih saran. Dia mendapat ilmunya dari mana. Mereka semua lupa ke Mamang. Hingga akhirnya dia termakan sumpahnya sendiri, Cin. Maka Mamang berpesan, bila Ucin sudah jaya, bila Ucin sudah berkecukupan, karena Mamang nganggap Ucin ini bukan orang lain, Cin. Orang tua Ucin sama Mamang teman deket. Iya, Cin ngerti, Cin paham. Cuma jadi pertanyaannya, apakah bisa semudah itu saya langsung kaya dan usaha saya bisa maju? Cin, semua butuh proses. Enggak langsung dari 1 ke 2 ke 3. Semua butuh tahapan. 1 bulan pertama memang Ucin belum merasakan. Adapun kemajuan yang akan Ucin rasakan ialah setelah 40 hari pertama. Setelah 40 hari Ucin melaksanakan ritual, baru Ucin akan merasakan manfaatnya dari Ucin melakukan ritual ini. Dan untuk selanjutnya ini bertahap, Cin. 40 hari kedua ada peningkatan, 40 hari ketiga ada peningkatan. Adapun peningkatan ini setiap 40 hari. Gimana? Ya, Mang. Saya bersedia, Mang. Ya udah. Tekad saya sudah bulat. Ya udah, kalau memang tekad Ucin udah bulat,
berhubung kondisi Mamang juga udah lelah, udah capek, Mamang mau pamit. Atau Ucin mau pulang bareng atau mau di sini dulu? Saya pulang bareng aja lah. Saya ngapain dong sendiri di kuburan? Ya udah, Kita pulang bareng. ayo kalau Bang Ucin udah pas mau pulang. Udah jam berapa ini? Warga gue belum ada yang dateng ronda. Dan mentang-mentang puasa lah, malas rondanya. Justru yang puasa ini yang harus lebih waspada kita. Nah, mata dan Pak RT. Biasa. Ngurusin itu makam Pak RT. Galak banget. tadi udah ada yang lewat mau ronda belum? Ya Pak RT kan tahu. Saya kan baru lewat mau pulang nih hari. Enggak. Belum melihat orang. Jam segini kok belum ada yang nyampe, udah malam juga. Mungkin ini kali Teh. Ini kan bulan puasa. Ya mungkin. Dia pada istirahat dulu habis trawe. Dia pada istirahat dulu kan habis makan. Biasanya kan tahu sendiri kalau penyakit habis makan sama Teh. Justru itu. Orang habis makan gak kenyangan kan tidur bawaannya. Iya itu Teh. Kesempatan itu maling, makanya yang ronda mau tetap ronda. Ya, masih sore, maling juga nggak lagi ngerasain kali habis kecekek kolak lehernya Teh. Ya, emang segitunya juga banyak kan lah makan apa kecek leher mah nongkolak. Tadi di rumah waktu saya mau buka ya kan santai ada Ucin ke rumah. Ucin. Mas Ucin itu yang pedagang itu. Ucin yang buka kafe di pinggir jalan sana. Iya yang dulu bapaknya teman kita. Oh, iya. Sampai lupa saya. Dia curhat ceritanya. Datang ke tempat saya. Dagang katanya sepi mulu. Jangankan ada untung, modalnya kata kemakan katanya habis. Ya. Minta saran sama saya. Lah kan saya kasih saran yang bener. Malah ngambek. Saya kasih saran gini. Cin, kalau orang usaha itu mah yang sabar kuncinya, ya kan? Iya. Kita jangan iri sama orang-orang lain yang biarin aja dagang orang rame. Emang rezeki kita belum ada gitu. Emang ngambek mas saya. Pak RT mah katanya bukan ngasih solusi gitu. Malah pergi. Ya emang kalau kita pikir Ucin ya, ini sifatnya jauh beda sama bapaknya. Iya, Kalau ingat ke bapaknya ya nih, bapaknya orangnya sabar, alim. Ingat nggak waktu kita jalan sama bapaknya dulu? Iya, saya ingat. Biasanya kan gini, mata buah tuh nggak jauh dari pohonnya. Salah peribahasanya. Oh iya. Gimana sih? Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Iya maksud saya itu. Tapi kalau Ucin bukannya jauh dari pohon, udah kelewat jauh jatuhnya. Mungkin pas buah ini jatuh Ke air kali ya, ke kali. turunan. Jadi pas buahnya jatuh miring. Nah, mungkin ini salah satu sifatnya Ucin. Beda banget mata bener sama bapaknya. Bapaknya udah sendiri. Orangnya sabar. Iya. Ya kan?
ada apa-apaan juga kita nggak pernah minta ini itu. Nggak Dia pernah. udah hidup aja lah, ibarat bocah mah udah hidup, udah dikasihin aja. Ini Iya, anaknya beda bapaknya banget. bapaknya tuh emang nggak pernah ngeluh. Susah dirasain sendiri. Kalau dia senang dia berbagi sama kita-kita. Jadi pas dia kesusahan kita nggak tahu. Pas dia jayanya kita tahu. Kenapa? Ninggang di anaknya, senangnya kita kagak tahu. Giliran dangsaknya, giliran susahnya, giliran apesnya diumbar ke seluruh orang. Itu kayak tadi ngeluh. Dagang katanya sepi terus. Jangankan ada untungnya. Lihat orang-orang dagangannya rame terus. Nah, rezeki kan Allah yang ngatur, Pak. Ya kan? Memang waktunya sepi ya sepi. Nanti juga waktunya rame-rame. Ini udah ngeluh ini itu, minta solusi sama saya. Lah kan saya kasih solusi yang bener. Iya. Kuncinya sabar. Ya kan? Niat kita untuk usaha. Ini mana? Malah ngambek. Ya memang semua usaha di tahun-tahun ini semuanya tuh ada penurunan. Jangankan yang dibilang modalnya kecil, yang modalnya gede aja sekarang nih ibarat roda lagi terhempas perekonomian. Iya. bukan cuma di lingkungan kita ini, bahkan seluruh Indonesia, ya mungkin menjadi lingkup seluruh negara ini lagi merasakan karena perekonomian sekarang nih benar-benar lagi goyang. Ya mungkin salah satu yang terkena imbasnya adalah Ucin. Ya karena kita kan tahu sendiri modalnya nggak sebesar orang-orang yang ada di lingkungan kita ini, lebih gede dari Ucin modalnya, ya kan? Ya sekarang gini Mata. Ucin kan dulu pernah makan bangku sekolahan kan. Punya pendidikan. Seharusnya dia lebih paham dong tentang rezeki. Tentang bagaimana mensyukurinya. Jangan sebentar-bentar ngeluh. Sebentar-bentar ngeluh. Saya ngeri orang begitu bisa nekat. Jalan pintas apapun bisa dilakukan orang begitu. Iya. Ya pada intinya sih kita nasehatin aja. Kita kasih solusi, jangan sampai dia terjerumus untuk hal-hal yang di luar norma-norma agama. Itu aja Pak RT. Iya. Tadi juga sebenarnya saya mau nasehatin. Tapi dia keburu ngambek. Keburu langsung kabur. Langsung mau berisi. Udah nggak ada sopan santunnya. Ya. Datang. Tok. Assalamualaikum. Baik. Saya jawab apa? Waalaikumsalam ya kan. Ada apa Ucin? Tumben. Kok nggak biasanya nelpon, pengen ketemu saya. Katanya minta solusi Pak RT. Saya dagang. Kagak laku-laku. Orang-orang mah katanya saingan saya banyak banget yang beli. Tapi saya satu orang pun nggak ada. Nah kan kita harus mengkaji diri kita sendiri. Ya semuanya sih harus berpikir dua kali. Apa sebabnya orang-orang bisa maju? Kenapa sebabnya diri kita, usaha kita bisa turun? Seharusnya di situ sebagai Ucin juga harus berpikir positif. Oh iya, lokasinya dia lebih bagus, modalnya dia lebih besar. Seharusnya Ucin berpikir ke situ ya. Mungkin karena Ucin udah terbawa emosi, merasa usahanya kalah saing ya kan. Jadi dia berpikirnya udah yang enggak aja. Iya. Memang dari tempat dia kan bagus mantap. Tempat dagang dia bagus. Ya memang ya yang lain lebih bagus lah lokasi tempat dagangnya. Dia juga kan sebenarnya bagus satu lingkungan. Kenapa dagangan dia tuh nggak laris? Kan saya bilang gini, Mang Ucin, Mas Ucin, barangkali di situ kurang bersyukur. Karena bersyukur itu juga akan melipat gandakan rezeki kita sebenarnya gitu kan. Iya. Harus benar-benar usaha, sabarlah kuncinya. Memang ngambek itu bukan solusi Pak RT. Ya memang kalau untuk segi cara bersyukur, emang kelihatan sepintas saya, Ucin ini sepertinya gimana ya? Kurang menikmati atau kurang mensyukuri nikmat yang diberikan. Dia cepat mengeluh, ya kan? Dia cepat putus asa. Iya, itu yang saya takutin dia tuh nekat.
Jalan pintas apapun bisa dilakukan orang begitu. Apalagi kita kan tahu sendiri, bapaknya teman kita. Ngelihat anaknya seperti itu, siapa sih yang tega? Iya, emang jauh beda sifatnya. Ya mungkin kalau almarhum bapaknya Ucin masih ada, ya mungkin bapaknya bisa menasehati dan omongannya ini didengerin ya, berhubung memang Ucin udah gimana ya, udah bapaknya enggak, emaknya enggak. Kita inilah sama dia yang dianggap sebagai orang tua, karena bapaknya kan pernah berwasiat, teman dekat bapak anggaplah seperti ayah sendiri atau bapak sendiri, jangan lupain. Nah, mungkin Ucin curhat ke Pak RT karena dia teringat akan omongan almarhum bapaknya. Iya, memang seperti itu. Cuman kan apa yang saya kasih tahu itu kan benar. Memang kita tuh harus sabar. Ya kan kita lihat lingkungan kita berdagang. Ya kan? Ya sekarang kita berpikir positif aja Pak RT. Bila mana tadi Ucin dari rumah Pak RT pulangnya tidak berkenan di hati, ya mungkin namanya beban pikiran, dia terbawa emosi ya, karena lingkungan tempatnya usaha ini kan lingkungan keras. Iya sih memang. Kalau orang usaha-usaha begitu ya pasti main sirik-sirikan, main iri-irian. Nah iya, apalagi kan tahu sendiri, bentar-bentar kan tahu sendiri, anak-anak ormas kan sebentar-sebentar pada minta jatah, jatah harian, jatah mingguan. Bahkan yang saya dengar lagi, ini mau ada wacana ormas ini mau buat jatah bulanan Pak RT. Nah sekarang saya tanya, ini mereka ini minta pungutan begini, izin nggak sama Pak RT? Ya sebagian sih ada yang izin. Sebagian ada yang enggak. Tapi kan nggak mungkin. Si Ucin itu kan pribumi sini. Masa dimintain sama ormas di sini juga kan nggak mungkin. Cuman dia itu sayangnya nggak bisa bersyukur lah. Nggak bisa mensyukuri apa yang dia terima. Seharusnya dia mengkaji diri dong. Apakah dia berdagang sholatnya kurang atau doanya nggak pernah dilakukan gitu. Yang penting kan itu Pak, kita usaha, doa itu penting, sama sabar kuncinya itu aja kok. Iya sih memang. Kalau kita berpikir secara sehat, secara berpikir pola orang udah dewasa, memang benar. Tapi tahu sendiri kan Ucin semenjak ditinggal almarhum bapaknya, ini seperti ada kegoncangan jiwa. Kayaknya hidupnya ini terombang-ambing. Dia masih butuh saran dari orang tua, ya karena orang tuanya kan tahu sendiri meninggalnya juga kan secara tragis, ya kan. Ya, mungkin di sini berpengaruh untuk kepribadiannya Ucin Pak RT. Ya kita kan sebagai teman bapaknya, sahabat bapaknya juga, ya anggaplah kita ini sebagai orang tuanya. Jangan minta nasihat dikasih nasihatin malah ngambek. Pas satu juga gini, kalau ketemu dia, tolong dibimbing juga Pak Sata, dibimbing dia bagaimana Ya dagang nanti, yang baik. ya nanti bila mana Ucin nyamperin ke saya, pasti saya nasehatin, saya kasih solusi usahanya biar maju, biar bener, tapi secara yang halal. Ya itu nomor satu itu halal. Oh ya ngomong-ngomong Pak Sata udah buka nggak tadi? Udah tadi saya pas maghrib kan masih di makam nih, masih bersih-bersih. Alhamdulillah ada salah satu ahli waris yang prihatin lah, yang rumahnya dekat dari makam. Oh iya. Kan dia emang sempat titip pesan ke saya, Mang, tolong rawat makam keluarga saya. Ini kan bapak saya, ini ibu saya. Tolong di bersih-bersihin lah, lihat-liatin. Kalau untuk masalah buka puasa, kalau ada mamang di sini pasti saya kirimin. Alhamdulillah, omongan ini nggak meleset. Tadi saya dikirimin lah kolak sama kopi lah dikirimin. Alhamdulillah Pak RT. Tapi kan kalau belum kena nasi kan gimana Bud? Nanti gini aja, kalau Mamang pulang dari sini dari makam, mampir aja ke rumah Pak RT, ada aku makan. Ya hitung-hitung
makan nasi kita bareng-bareng. Ya nantilah. Kalau untuk saat ini saya belum lapar. Ya karena tadi dikasih cemilan tuh gimana ya? Lumayan banyak, dari kolak, dari gorengan juga. Bahkan saya sampai nggak habis lontong nih saya kasih ke anak-anak. Alhamdulillahnya sama anak-anak ini dimakan, rasanya senang pemberian saya dimakan. Iya, memang kalau orang puasa gitu kata ya. Perasaan lapar, haus, tapi kalau udah ngerasain satu aja lontong atau minum air, udah hilang gitu rasa lapar ini, Iya. rasa haus, gitu udah hilang, bawaannya kenyang gitu. Jadi kalau kata ibarat ini timbang lapar mata doang ya. Yang ngebayangin enak dibeli dikumpulin, pas begitu kena teh hangat aja perut udah kenyang. Iya, itu godaannya di situ memang. Jadi kita saling berbagi. Kalau dalam membeli takjil juga kan membantu roda perekonomian, Pak RT. Iya. Apalagi kemarin saya jalan kan dari Kalimalang sini sampai kan. Itu yang bagiin takjil di jalan banyak banget ya. Bener. Jadi kalau kita puasa, kita nggak punya modal untuk beli takjil, kita jalan aja udah bawa motor. Itu pasti banyak, bener. Ya karena dalam memberikan takjil ini kan juga suatu apa ya, dibilang zakat mal lah, berbagi. Ya karena di bulan ini kita harus saling berlomba-lomba dalam mencari apa ya, mencari pahala, Pak RT. Ngomong-ngomong, malam ini pacarnya dapat jatah ronda nggak? Kalau saya udah kemarin. Ini kok nyampe sekarang ini belum ada yang dateng ya? Kalau saya kemarin malam. Ya udah Pak RT ya. Oh ya udah. Saya rasanya badan udah. Udah salin dulu. Nanti kalau mau bantuin ronda ke sini bantuin. Oh ya udah. Ya, nanti kan pas Ata datang saya bisa pulang. Pak RT masih di sini dulu kan ya? Iya, masa RT ikut ronda kan nggak mungkin. Ya udah saya pulang duluan ya. Ya udah. Istirahat. Ya udah. Ya kalau badan saya sekiranya mood, nanti saya balik lagi kemari. Kalau ketemu Ucin bilang gitu. Oh iya. Diliatin. Ya Pak RT duluan ya. Iya. Bahasa apa? Udah tua masih rajin. Kok bisa nyasar kemari-mari kok? Bisa-bisanya waktu neror gua. Tadi di kafe aman-aman aja. Kemana pocongnya?
Ah!